Ibadah Kebaktian Minggu GKPI Medan Kota, Resort Medan Barat, Minggu Advent kedua, 6 Desember 2020. Epistel Markus 1 ayat 1 sampai ayat 8, Evangelium 85 ayat 9 sampai 14. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu dan selamat masuki Advent kedua dengan tema keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah ini. Untuk memasuki ibadah, marilah kita bersatu dimulai. Mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 79 ayat 1 sampai 2. Hosana untuk Raja Damai. Untuk Raja yang adil dan yang jaya, bersoraklah bumi Sion, Rajamu telah datang. Amin, haleluya, puji sembah Raja yang mulia. Amin, haleluya, puji sembah Raja yang maha mulia. Puji namanya, Raja yang perkasa. Amin, haleluya, puji sembah Raja yang maha mulia. Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Doa mohon Israel dipulihkan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Khotbah Minggu 6 Desember 2020 atau Advent kedua diambil dari Evangelium Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemazmur menggambarkan bahwa dalam keluh kesah sebagai orang yang menderita dan dibuang karena dosa-dosa mereka, maka umat itu bertanya, apakah Tuhan tetap marah dan mendendam? Dalam kesesakan umat itu lalu bertanya, apakah Tuhan akan membiarkan mereka terus dalam keadaan mendapat murka? Mereka mau hidup kembali, mau mengalami kasih setianya, sehingga mereka bersuka cita. Yeremia 30 ayat 18 sampai 19. Maka melalui perikop ini pemazmur mendengar jawabannya, yang adalah jawaban iman. Dengan penuh keyakinan ia berkata bahwa yang dikehendaki Tuhan baginya ialah damai, bukan hidup tanpa pengharapan. Damai yang dimaksud di sini adalah damai karena keadilan. Yesaya 32 ayat 17. Jawaban ini adalah jawaban iman, sehingga mereka tidak kembali kepada kebodohan, di mana mereka mengalami murka Allah. Sesungguhnya keselamatan yang dari Allah telah dekat pada orang-orang yang takut akan Dia.
Allah memperingatkan orang yang dikasihinya supaya menjalankan kewajiban untuk memperoleh damai. Jangan lagi mereka kembali kepada kebodohan. Untuk itu, jangan lagi bodoh, tetapi berubahlah. Apakah kita mau selalu tinggal dalam kebodohan? Begitu panjang masa pendidikan di Indonesia hanya untuk membebaskan manusia dari kebodohan. Di sekolah dasar dididik selama 7 tahun, SMP 3 tahun, sekolah menengah atas 3 tahun, dan di perguruan tinggi 5 tahun. Lalu adakah usaha kita sehebat itu untuk keluar dari kebodohan iman? Maka dengarlah firman Tuhan ini, dan jangan bodoh. Kemudian dikatakan hanya orang-orang yang berpaling dari dosalah, maka damai itu bisa dibicarakan. Dalam orang berdosa, damai itu tidak ada. Maka jadilah bijak, bukan bodoh. Pada ayat 10 dijelaskan bahwa pemazmur mendapatkan jawaban bahwa keselamatan yang dari Allah dekat dengan orang-orang yang takut akan Dia dan menjauh dari orang-orang fasik. Ada kepastian bahwa orang-orang percaya tidak perlu gelisah karena keselamatan akan datang kepada mereka, dengan syarat selalu takut pada Allah. Dengan demikian kemuliaan akan diam di negeri kita, supaya kita bisa meneguhkan dan menetapkan penyembahan kepada Allah. Itulah yang menjadi kemuliaan di suatu negeri. Jika keselamatan tidak diam dalam suatu negeri, maka negeri itu tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Kita bisa melihat bagaimana kondisi Timur Tengah yang selalu perang melulu. Mungkin ada sebagian orang mengatakan bahwa itu adalah politik Amerika Serikat yang memecah belah untuk menguasai. Namun kita bertanya, kenapa mau dipecah belah? Kemudian baru saja kita dikejutkan dengan beredarnya sebuah video yang menyatakan umat beragama namun ibadah dengan membawa parang panjang dan mengajak jihad sebagai perlambang perang, atau walaupun mereka sudah meminta maaf dan membuat video sedang diuber polisi. Namun ada pesan bahwa mereka beragama namun penuh kegelisahan dan kemarahan. Keselamatan itu mengacu dalam diri Yesus sebagai Mesias yang akan menjadi kemuliaan bagi bangsa Israel dan umat percaya. Mesias datang dan tinggal di antara mereka. Yohanes 1 ayat 4. Keselamatan itu telah dekat dan situasinya digambarkan dalam ayat 11 sampai 14. Bernada penuh gembira dan penuh pengharapan, semuanya melukiskan damai yang dikehendaki Tuhan, kasih dan kesetiaan, keadilan dan damai, yang dipersonifikasikan dengan menggunakan gambaran pertemuan, yang pertemuan sukacita dan damai dan kebenaran. Apabila ada banyak kebenaran hingga tumbuh di mana-mana, bagai rumput yang muncul dari tanah, dan jumlah keadilan tidak tercurah bagai hujan, maka segala sesuatu yang akan berjalan dengan baik dan penuh sukacita. Jika kesetiaan tumbuh dari bumi menurut uraian Dr. Hammond, yakni tumbuh dari hati manusia, yaitu tanah yang baik bagi kesetiaan untuk bisa tumbuh subur, maka keadilan Tuhan atau kasih Allah akan turun dari sorga seperti matahari yang menyinari bumi.
Jadi dalam keselarasan sifat-sifat ilahi dalam pekerjaan Mesias, bahwa di dalam Dia kasih dan kesetiaan bertemu. Kasih dan kesetiaan Allah serta keadilan dan damai sejahtera digambarkan akan berciuman, artinya menyatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perikop ini dengan jelas sekali bahwa keselamatan adalah sebuah proses yang berjalan, yang sedang berjalan dan sudah dekat. Umat Allah adalah umat yang dalam perjalanan tertentu penuh perjuangan. Jika keselamatan itu identik dengan kasih dan kesetiaan, keadilan dan damai, maka itu akan menjadi bagian perjuangan umat Tuhan untuk berada di dalam hal tersebut. Apakah perjuangan yang Anda lakukan untuk hidup di dalam kasih, kesetiaan, keadilan, damai, atau jangan-jangan ada bagian dari orang yang tidak memiliki kasih, tidak setia, tidak adil, dan tidak damai? Tidak ada orang yang menerima keselamatan namun menentang kasih, kesetiaan, keadilan, dan damai. Hanya kepada orang benarlah dan takut akan Tuhan yang diberikan keselamatan. Amin.